Assalamualaikum. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di reaksi polemik nasab kali ini, aku ingin mengandaikan akhir polemik nasab ini. Namun, sebelumnya aku setuju dengan pendapat para pengagum Darwin bahwa sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan itu akan bertahan. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang memberikan kerugian bagi kehidupan akan punah secara alamiah. Spesies apapun harus memiliki kemampuan adaptasi, yaitu bekerja sama dan memberikan manfaat bagi kehidupan ini. Demikian juga ba'alawi. Kenapa dia bisa bertahan di bumi Nusantara hampir 200 tahun? Bahkan, mendapatkan status sosial yang istimewa. Tentu, ba'alawi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kenapa ba'alawi diterima baik oleh ulama-ulama NU? Tentu, ba'alawi memberikan manfaat bagi jamaah NU. Banyak manfaat yang diberikan. Yang pertama, ba'alawi mendakwahkan akidah dan corak keagamaan yang sama dengan kiai-kiai NU. Kedua, ba'alawi memberikan pengalaman baru ekspresi kecintaan jamaah-jamaah NU kepada Kanjeng Nabi, lebih dekat, lebih khusyuk, lebih yakin. Ada nilai tambah kepuasan spiritual yang diberikan dengan kehadiran ba'alawi. Ketiga, dari ceramah Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, ba'alawi dengan cerdas memposisikan dirinya di bawah kiai-kiai NU dalam hal keilmuan di masa ayah dan kakek beliau. Ba'alawi bahkan rela menjadi endorser kiai-kiai NU. Mereka tidak mendirikan pesantren atau membuka pengajian. Nah, keuntungan-keuntungan yang diberikan ba'alawi itu kini menghilang. Ada banyak keluhan dan kegundahan di kalangan kiai dan jamaah NU. Generasi ba'alawi hari ini mengambil jalan berbeda. Ba'alawi tidak lagi menjadi endorser kiai-kiai NU. Bahkan sebaliknya, berani melakukan konfrontasi terbuka dengan tokoh-tokoh besar NU. Salah satu puncaknya, Habib Rizik Syihab, HRS, berani mengatakan, Gus Dur buta mata buta hati. HRS mungkin bisa dimaklumi oknum. Namun, hampir 20 tahun kemudian, Habib Syekh Solo melakukan kritik serupa. Dia menyebut kiai yang ceramah di gereja sebagai kiai tidak waras. Padahal, Banser yang setia menjaga pengajiannya, juga setia menjaga gereja. Habib Taufik Assegaf Pasuruan berani menasehati dan mengatur-atur Banser. Dia juga berkomentar ulama yang dekat dengan pemerintah sebagai ulama sub, yaitu ulama jahat. Padahal mantan Rois Am NU, Profesor Dr. Makruf Amin, sedang menjabat sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Jokowi. Belum lagi ulah Habib Bahar bin Smith, HBS, Habib Novel Alaidrus dan lainnya yang berusaha mengkultuskan klan ba'alawi. Dengan jelas, mereka ingin meletakkan habaib di atas para kiai dan ulama NU, tanpa melihat kapasitas ilmu dan akhlak. Ruang dakwah yang selama ini menjadi wilayah kiai-kiai NU, ingin diambil alih para habaib. Termasuk, posisi Rois Am PBNU yang diincar Habib Lutfi bin Yahya dalam beberapa kesempatan muktamar. Apakah mereka oknum? Apakah Robitoh Alawiyah menyebut mereka oknum? Apakah ulama-ulama besar dari mereka seperti Profesor Quraish Shihab berani mengidentifikasi nama-nama mereka sebagai oknum? Apakah Habib Ja'far Al-Haddar yang dikenal luas sebagai selebriti, berani dengan jelas menyatakan HRS, HBS, dan lainnya oknum? Jika ada polisi melakukan pungli, jelas, ada komandan hingga jenderal yang menyebut anggota bernama A adalah oknum. Si A sebagai oknum polisi adalah hasil dari identifikasi dan pernyataan institusi kepolisian. Lalu, bagaimana jika Habib Taufik menjadi ketua Robitoh Alawiyah, institusi resmi ba'alawi? Bukankah itu menunjukkan upaya menggeser kiai-kiai NU itu sistematis dan terlalu vulgar? Tidak ada oknum. Itulah agenda bersama ba'alawi. Aku tidak setuju dengan pernyataan Kiai Haji Miftahul Ahyar, bahwa Habib-Habib ya tidak baik itu hanya oknum. Seorang pemimpin, selain harus memiliki keahlian bekerja sama, dia juga harus memiliki narasi konspirasi. Dia harus curiga setiap ancaman. Seperti Prabowo yang ngotot kita harus membeli jet tempur canggih. Kita harus curiga kepada tetangga. Agar Indonesia tetap ada, setiap presiden harus memiliki narasi konspirasi. Bagaimana seorang pemimpin, organisasinya diserang oleh pemimpin lain, hanya melabeli pemimpin yang menyerang itu sebagai oknum. NU dalam bahaya. Rois Am harus meletakkan NU di atas segalanya, termasuk di atas kemuliaan ba'alawi yang dia yakini. Aku ingin mengatakan semua keuntungan yang diberikan ba'alawi di masa lalu telah hilang, termasuk nuansa kehusukan dan personifikasi Kanjeng Nabi dalam diri habaib. Teorinya begini, otak manusia lebih mudah menerima hal-hal baru dan mengkompromikannya dibandingkan dengan menghapus apa yang telah dia yakini. Jamaah NU,
Para santri NU rela menjadi muhibbin para habaib tentunya dengan syarat tidak meninggalkan ke-NU-annya. Yang diminta habaib itu adalah pengkultusan Ba'alawi melebihi apapun. Lalu, di mana NU dan kiai-kiai NU harus diletakkan dalam hierarki kemuliaan itu? Ba'alawi tidak peduli. Hal ini menimbulkan kegaduhan dalam hati santri dan aktivis NU. Mereka yang lebih dahulu mengenal NU, yang diinginkan kolaborasi. Mereka tidak bisa meletakkan NU di bawah kaki habaib. Otak secara alamiah mengkompromikan hal-hal yang bertentangan dalam otaknya. Otak kita bisa menerima banyak konsep yang berbeda, bahkan narasi yang saling bertentangan. Selama konsep yang berbeda itu memiliki ruang yang berbeda dalam kehidupan, manusia bisa memilih keduanya. Namun, jika konsep bertentangan itu hanya memiliki satu ruang dalam kehidupan ini, dia harus memilih. Maka, aku kira, santri dan kiai NU sampai pada tahap ini, mereka harus memilih NU atau habaib. Jalan keluarnya bukan adopsi tapi pilihan. Otak santri NU tidak bisa mencintai dan mengabdi kepada habaib yang tidak menghormati NU. Apa yang harus dia pilih? Pilihan itu kemudian mencari jalannya, argumennya, pembenarannya. Kiai Imad datang membawa argumen-argumen itu. Sesuatu yang sebenarnya ditunggu-tunggu santri dan aktivis NU, yaitu argumen memilih NU dan meninggalkan habaib. Wajar jika tesis Kiai Imad disambut meriah dengan gegap gempita. Aku berani bertaruh, pondok-pondok NU yang tidak memiliki hubungan dengan habaib tersenyum. Kiai Imad menawarkan dunia baru yang mereka impikan. Demikian pula para pengurus NU. Jika ada yang kebingungan, mungkin penceramah NU yang terlanjur memuji-muji Ba'alawi, duet bareng, memiliki hubungan guru murid atau tali kekeluargaan. Namun, apakah yang dipastikan bingung itu banyak? Tentu, ada yang jelas bingung, termasuk PBNU. Mengambil keputusan bersejarah, tentu membutuhkan mental baja. Aku membayangkan jika Gus Dur yang hari ini menjabat Ketua Umum PBNU, apa yang akan dia katakan? Apakah Gus Dur juga akan bingung? Respon ideal dan standar PBNU adalah membawa persoalan ini ke dalam forum Batsul Masail. Namun, PBNU memilih membiarkannya menjadi polemik. Saat keabsahan nasab habaib diragukan, para kiai NU memiliki kesempatan untuk memilih kepentingannya masing-masing. Sesuatu yang lebih menguntungkan NU dan kiai-kiai NU. Selama pertanyaan Kiai Imad dalam tesisnya tidak terjawab, kiai-kiai NU memiliki argumen untuk memilih NU dan melupakan habaib. Dua hal yang sekarang sulit digabungkan. Itu semua berawal dari blunder para habaib sendiri. Mereka tak sadar bahwa identitas NU tidak bisa digusur dengan menjual kultus nasab Ba'alawi. Mereka sama sekali tak menduga Kiai Imad menawarkan dunia baru. Jika para evolusionis benar, kemungkinannya Ba'alawi akan tergusur. Apapun yang tidak memberikan keuntungan evolusioner bagi NU, secara alamiah akan dibuang oleh NU itu sendiri. Akhirnya, kok beda dari niat awal? Akhir polemiknya belum dibahas. Kita bahas di kesempatan reaksi polemik nasab lainnya. Salam akal sehat.